Perempuan yang bernama Tin Nam Loy pada dasarnya merupakan perempuan dari Vietnam yang juga mengungsi pada saat itu. Namun yang membedakannya adalah nasib malang yang menimpa. Tin Nam Loy mengakhiri hidupnya akibat pemerkosaan yang keji yang dilakukan oleh sesama pengungsi. Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas beberapa pulau-pulau yang dianggap angker yang terkenal dengan keangkerannya dan juga memiliki sisi kelam, misalnya kayak tempat eksekusi mati gitulah. Dan pulau-pulau yang akan Mila bahas hari ini bukan pulau-pulau yang berasal dari luar negeri, melainkan berasal dari negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke pulau yang pertama. Yang pertama adalah Pulau Galang. Pulau Galang merupakan salah satu pulau yang terkenal akan keangkerannya yang berjarak sekitar 40 km dari kota Batam. Pulau Galang sendiri digambarkan sebagai pulau yang sangat indah, cantik, dan memiliki pasir yang sangat bersih, yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke sana. Di mana letak keangkerannya? Nih, kita bahas sekarang. Hingga tahun 70-an, Pulau Galang tidak berpenghuni sama sekali. Semua berubah setelah pecah perang saudara di Vietnam pada tahun 1975. Pada masa itu, banyak warga Vietnam yang melarikan diri dengan menumpang perahu. Karena kalau bertahan di negaranya, mereka khawatir mereka akan menjadi korban kekejaman komunis yang sedang berkuasa pada saat itu. Mereka yang kabur menggunakan perahu, beberapa mendarat di pulau-pulau Indonesia untuk mencari suaka, seperti di Pulau Natuna dan Pulau Galang ini. Nah, kemudian pada saat itu PBB melalui UNHCR langsung memerintahkan Indonesia untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan para pengungsi perang dari Vietnam. Menyikapi keputusan itu, pada tahun 1979, pulau yang seluas 80 hektar ini diubah menjadi kampung pengungsian dengan berbagai fasilitas pendukung mulai dibangun. Sejak saat itu, kawasan pengungsian di Pulau Galang dikenal dengan sebutan Pulau Vietnam karena orang-orang yang mengungsi di situ merupakan orang-orang yang berasal dari Vietnam. Para pengungsi di kampung Vietnam dikenal juga dengan sebutan manusia perahu karena eksodus yang mereka gunakan ke Pulau Galang pada masa itu hanya menggunakan perahu. Berdasarkan kabar, banyak mereka yang tewas di perjalanan untuk mencari suaka tersebut. Catatan sejarah juga menuliskan kalau para pengungsi harus berdesak-desak di dalam perahu demi sebuah kehidupan yang baru. Nah, kalau kalian berkunjung ke Batam dan menanyai mengenai Pulau Galang ini, dan kebanyakan masyarakat akan menjawab kalau pulau itu berhantu. Warga sekitar bahkan tidak berani mendekat ke kampung Vietnam ini pada malam hari. Karena banyak cerita seram yang dituturkan turun-temurun, beberapa cerita mengisahkan bahwa di sana banyak penampakan hantu yang ditenggarai adalah arwah warga Vietnam yang dahulu banyak yang meninggal karena penyakit. Di Pulau Galang juga terdapat satu patung yang disebut dengan momen kemanusiaan. Patung tersebut turut didedikasikan untuk seorang wanita yang bernama Tin Nam Loy. Di sanalah salah satu kisah seram Pulau Galang bermula. Perempuan yang bernama Tin Nam Loy pada dasarnya merupakan perempuan dari Vietnam yang juga mengungsi pada saat itu. Namun yang membedakannya adalah nasib malang yang menimpanya. Tin Nam Loy mengakhiri hidupnya akibat pemerkosaan yang keji yang dilakukan oleh sesama pengungsi. Dia tidak sanggup untuk menahan beban hidup dan dia merasa dengan mengakhiri hidupnya merupakan satu-satunya pilihannya. Konon katanya hantu Tin Nam Loy sering menampakkan dirinya di kampung Vietnam ini. Menurut orang yang bisa melihatnya, hantu Tin Nam Loy ini tidak suka dengan pengunjung yang macam-macam yang berbuat yang aneh-aneh. Pokoknya harus bersikap sopan lah ketika berada di kampung Vietnam ini. Menurut cerita dari salah satu petugas yang mengelola kampung Vietnam ini, pernah ada salah satu pengunjung yang bersuah foto di salah satu bangunan tempat terjadinya pemerkosaan Tin Nam Loy ini. Tiba-tiba di kamera ponselnya muncul sosok yang sangat mengerikan yang diduga itu adalah hantu Tin Nam Loy. Dan keesokan harinya pengunjung itu pun jatuh sakit.
Makanya jangan sembarangan kalau di sana sayang. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengosongkan kembali Pulau Galang pada tahun 1994 dan memulangkan warga Vietnam ke negaranya karena kondisinya sudah mulai aman. Alhasil fasilitas umum seperti rumah, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, bahkan penjara tidak digunakan lagi. Hal tersebut inilah yang menambah kesan horor di Pulau Galang ini. Ditambah lagi, di Pulau Galang tersebut terdapat satu kompleks tempat pemakaman warga Vietnam yang diberi nama Nha Trang Grave. Katanya lokasi pemakaman itu menjadi salah satu tempat yang paling angker di Pulau Galang. Melihat suasana di siang hari aja cukup mencekam, apalagi di malam hari ya kan. Konon katanya menurut penuturan warga dan pengunjung ketika menjelang malam, di pemakaman tersebut terdapat arwah yang bersemayam yang seringkali menampakkan dirinya. Setelah warga Vietnam dipulangkan ke negara asalnya, Pulau Galang menjadi kosong. Jangankan mau tinggal di situ, mampir berlama-lama aja sudah sangat terlihat ngeri. Meski begitu, Pulau Galang tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung dan cukup terkenal sebagai objek wisata misteri. Selain itu, Pulau Galang juga memiliki objek andalan yaitu Pantai Melur. Dengan panoramanya yang cantik, kamu bisa menikmati air laut yang jernih dan pasir putih yang ada di sana. Nah, untuk mencapai Pulau Galang atau Pantai Melur, kalian bisa menggunakan mobil atau motor. Dari Bandara Hang Nadiem, kalian cukup menempuh perjalanan kurang lebih selama 1 jam saja. Siapa nih yang mau berkunjung ke sana untuk menikmati aura-aura mistis yang ada di sana? Tapi selain kalian menikmati aura mistis, kalian juga bisa menikmati Pantai Melor ini, yang terkenal dengan keindahannya, dengan pasir yang putih dan air laut yang bersih. Oke, kita lanjut ke pulau yang kedua, yaitu Pulau Kumala. Mungkin banyak di antara kalian yang masih asing dengan Pulau Kumala ini. Mila sendiri aja baru dengar kalau ada pulau yang angker yang bernama Pulau Kumala. Pulau Kumala ini memang tidak sepopuler dengan pulau-pulau lain seperti Pulau Kakaban dan Pulau Derawan, yang merupakan dua destinasi wisata lain yang terletak di Kalimantan Timur. Pulau Kumala menjadi destinasi favorit untuk berlibur, dan konon katanya Pulau Kumala menyimpan kisah-kisah mistis. Sebelum masuk ke cerita mistisnya, Mila akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai Pulau Kumala ini. Pulau Kumala terletak di tengah Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tenggarong. Sungai Mahakam merupakan salah satu sungai terpanjang kedua di Indonesia setelah Sungai Kapuas. Sebelum menjadi destinasi wisata, Pulau Kumala adalah hutan yang ditumbuhi berbagai macam pohon dan menjadi tempat tinggal bekantan. Tahu bekantan? Bagi kalian yang tinggal di Kalimantan, pasti tidak asing lagi dengan nama hewan yang satu ini. Hewan ini kurang lebih mirip seperti monyet lah. Pulau Kumala mulai dibangun jadi tempat wisata pada tahun 2000, dan 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2002, Pulau Kumala diresmikan sebagai tempat wisata pada perhelatan Festival Pulau Erau. Ada beragam wahana yang bisa kalian nikmati di Pulau Kumala seperti ada menara setinggi 75 meter, kereta mini, kereta gantung, dan juga akuarium yang memajang ikan pesut. Ada juga rumah adat suku Dayak yang bisa dijadikan tempat peristirahatan sejenak. Untuk fasilitas penginapan, Pulau Kumala menyediakan restoran yang dilengkapi dengan kolam renang. Setelah sempat lumpuh pada tahun 2007, aktivitas wisata di Pulau Kumala kembali meningkat. Sejak dibangun jembatan penyeberangan, jembatan tersebut diresmikan pada tahun 2016 yang lalu. Dengan pemasangan gembok, banyak wisatawan yang memasang gembok cinta ketika melewati jembatan tersebut. Nama jembatan itu adalah Jembatan Repo-Repo. Kata Repo-Repo dalam bahasa Kalimantan yang berarti gembok. Di balik keceriaan wisata Pulau Kumala ini, ternyata Pulau Kumala ini juga menyimpan beberapa kisah mistis di baliknya. Salah satunya ada salah seorang staf yang mengaku pernah melihat sosok seram yang berada di dekat penginapan Pulau Kumala ini. Menurut yang ia lihat, sosok tersebut seperti genderuwo yang sangat besar yang bermata merah.
Bukan cuma si staf ini aja yang pernah melihat sosok itu, bahkan beberapa pengunjung juga pernah melihat sosok ini. Ada juga cerita dari staf lain pernah melihat sosok wanita cantik yang duduk di turap jembatan. Dia mengira sosok itu adalah salah satu pengunjung, tetapi setelah dia mendekati sosok itu tiba-tiba hilang seketika. Mungkin ini juga merupakan salah satu cerita seram yang pernah dialami oleh seseorang bernama Amir. Amir bekerja sebagai tukang kebun di area Pulau Kumala ini. Suatu hari ketika dia sedang berkebun, tiba-tiba dia melihat sebuah gua aneh yang sebelumnya dia tidak pernah melihat gua itu. Didorong rasa penasaran, Amir berjalan masuk ke gua tersebut dan anehnya, dia malah merasa bahwa dirinya sedang berada di dalam kapal. Dan juga ada lorong gelap di kapal tersebut yang dipenuhi kamar di kanan kirinya. Saat melewati lorong, Amir mendengar orang yang berbicara di salah satu kamar. Lagi-lagi karena didorong rasa penasaran, Amir pun masuk ke dalam kamar tersebut. Memang benar sih, di Indonesia itu kebanyakan warganya itu suka kepo, yang seharusnya tidak memang benar warga Indonesia ini kebanyakan suka kepo, yang seharusnya sesuatu yang tidak perlu dia lihat jadi dia lihat gitu, kayak suka mengorek-ngorek gitu. Ternyata yang sedang berbicara di dalam kamar tersebut adalah seorang pria bule. Menyadari kedatangan Amir, pria bule tersebut mempersilahkan Amir masuk. Amir pun duduk di antara pria-pria bule itu. Pria-pria itu pun melanjutkan obrolan mereka yang sempat terpotong akibat kedatangan Amir. Selama mereka mengobrol, mereka sama sekali tidak menggubris Amir, seolah-olah si Amir ini tidak ada di antara mereka. Setelah sekian lama berada di dalam kamar tersebut, Amir pun ngantuk dan tertidur. Tiba-tiba saja setelah dia terbangun, Amir sudah berada di kebun yang tempat biasa dia bekerja. Dan pada saat itu ada temannya yang membangunkannya. Ada yang mengaitkan bahwa kapal yang dimasuki Amir adalah kapal yang tenggelam pada insiden Tenggarong, insiden peperangan antara Kerajaan Kutai dan pasukan Inggris. Gimana? Seram kan? Lanjut, kita ke cerita selanjutnya. Dan pulau yang terakhir adalah Pulau Nusa Kambangan. Sebagai penjara yang paling ketat dan paling mengerikan, banyak cerita mistis yang mengiringi Pulau Nusa Kambangan ini. Selain lokasinya yang cukup menarik, ternyata Pulau Nusa Kambangan ini juga menyimpan beberapa kisah-kisah mistis. Lokasi yang sempat menjadi momok bagi beberapa orang yang berada di Nusa Kambangan ini adalah lokasi eksekusi para narapidana, di mana di lokasi tersebut konon katanya sering terdengar suara orang menangis dan suara orang minta tolong. Selain suara-suara misterius yang sering terdengar di Pulau Nusa Kambangan ini, ternyata di pulau ini juga terdapat sosok tak kasat mata yang sering memperlihatkan dirinya pada malam hari, bahkan juga di siang hari. Dan juga ada salah satu cerita dari warga sekitar pernah melihat kuntilanak yang sedang duduk di atas pohon. Selain warga sekitar yang sering mengalami hal-hal mistis, para penjaga lapas pun sering mengalami hal-hal itu. Jadi di Pulau Nusa Kambangan ini juga terdapat penjara yang dijadikan eksekusi para narapidana. Salah satu petugas pernah mendengar orang berjalan seperti suara sepatu tentara yang bersumber dari pojok lapas, tepatnya dekat dengan aula dalam. Memang ada beberapa tempat yang bisa dibilang angker di Pulau Nusa Kambangan ini. Salah satunya di pertigaan Kamboja. Di pertigaan ini juga terdapat kisah mistis yang sangat melekat. Di wilayah inilah terdapat pohon Kamboja yang berdiri tegak dan memiliki cabang-cabang keras dan hingga tak berdaun, yang seakan-akan menambah kesan mistis di pertigaan ini. Menurut petugas lapas, di sekitar pertigaan, terutama di pohon Kamboja itu, adalah tempatnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Maka dari itu sering terlihat sosok penampakan wanita yang berbaju warna putih dan berambut panjang. Maka dari itu tidak ada orang yang berani melewati pertigaan itu karena menghindari sosok-sosok yang ada di pohon Kamboja itu. Dan juga ada lembah Nirbaya. Lembah Nirbaya sekarang dijadikan sebagai lapas terbuka industri Nusa Kambangan yang juga merupakan salah satu tempat mistis di pulau ini. Banyak petugas yang mendengar suara-suara dan penampakan dan bahkan pernah terjadi di siang hari.
Nah, pada suatu ketika pernah terdengar suara sosok yang minta makamnya dibenarkan. Selain tempat-tempat tersebut, ternyata di Pulau Nusa Kambangan ini juga terdapat gua yang biasa disebut dengan Gua Ratu. Gua Ratu sendiri dulunya terkenal sebagai tempat semedi-semedi orang-orang yang menganut kepercayaan. Konon katanya Gua Ratu sempat dijadikan sebagai tempat pembantaian pada zaman G3 SPKI. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini, dan jika kalian suka videonya silahkan klik tombol like-nya. Gimana menurut kalian mengenai ketiga pulau Mila bahas kali ini? Serem gak? Serem kan? Apakah kalian yang berkunjung ke sana hanya sekedar ingin membuktikan seangker apa sih pulau itu, atau hanya sekedar ingin berlibur ke sana untuk menikmati keindahan-keindahan yang ada di pulau-pulau itu? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat mengenai cerita horor, lucu, makan-makan, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye.